Di sini saya membuktikan bahwa ada catatan dalam sejarah gereja bahwa rasul-rasul itu merayakan perayaan Natal. Setiap kelompok anti Natal karena cara berpikir saudara yang tidak tertulis Alkitab tidak boleh dilakukan. Sedangkan yang tertulis harus dilakukan. Kalau begitu saya tantang saudara yang anti Natal. Ketika ada anggota jemaatmu, keluargamu yang meninggal, tidak perlu ada upacara pemakaman, apalagi dipimpin oleh pendeta. Karena itu tidak tertulis dalam Alkitab. Shalom Aleichem, Besem Yeshua HaMashiach, sahabat-sahabat Lentera Angel Channel dimanapun juga sudah berada. Video saya kali ini akan membahas mengenai bukti sejarah para rasul merayakan Natal. Saudara kasih Tuhan, benarkah para rasul itu merayakan Natal? Adakah catatan sejarah yang menyatakan bahwa mereka itu merayakan Natal? Saudara kasih Tuhan, ketika saya menayangkan video tentang sekte Nasrani yang merupakan sekte anti Natal sejak gereja mula-mula, sekte ini dipimpin oleh Kerintus. Banyak kelompok anti Natal kemudian menghujat saya dan menyerang video saya dan mengatakan bahwa saya tidak logis. Apa yang saya sampaikan itu tidak masuk akal. Mengada-ngada sekaligus dipaksa-paksakan. Karena menurut mereka tidak ada fakta sejarah yang menuliskan rasul-rasul merayakan Natal. Dasar itu membuat mereka kemudian menyimpulkan pasti rasul-rasul tidak merayakan Natal karena tidak ada catatan sejarah yang menyebutkan mereka merayakan Natal. Padahal pernyataan itu sendiri justru tidak logis. Ya, ketika mereka menyatakan dengan penuh kepastian bahwa rasul-rasul pasti tidak merayakan Natal karena tidak tercatat. Padahal belum tentu yang tidak tercatat itu tidak dilakukan. Tapi faktanya gereja mula-mula sejak awal abad kedua itu sudah merayakan Natal. Catatan Bapak Gereja Telesforus yang melaksanakan misa Natal, dan peran misa Natal itu diwariskan dari pemimpin gereja Roma sebelumnya, yang merupakan murid dari Rasul Paulus dan Rasul Petrus. Jaraknya dengan kematian Rasul Yohanes hanya sekitar 25 tahun. Itu fakta sejarah. Dan ternyata tidak ada murid-murid Rasul yang lain yang menentang apa yang dilakukan oleh Bapak Telesforus ini. Tidak ada catatan sejarah yang menentang perayaan itu. Bahkan kemudian ditemukan juga Uskup Demetrius, lalu diketemukan catatan Clement, dan lain, banyak sekali catatan-catatan yang menyebutkan tentang perayaan Natal gereja mula-mula. Nah, seharusnya mereka membuktikan bahwa Natal yang sudah dirayakan gereja mula-mula itu ditentang oleh rasul-rasul. Ada pernyataan rasul-rasul yang mengatakan jangan rayakan Natal. Atau murid dari para rasul-rasul, ya minimal murid-murid mereka, murid dari murid para rasul yang menyatakan bahwa jangan merayakan Natal. Merayakan Natal itu tradisi kafir. Nah, justru tidak ada catatan sejarah dari murid para rasul yang menentang perayaan Natal ini. Nah, pertanyaan direnungkan dan merupakan tantangan saya untuk setiap kelompok anti Natal. Setiap mazhab gereja aliran yang anti Natal, saya mau membuat tantangan bahwa apa yang tertulis di Alkitab itu pasti harus dilakukan, dan yang tidak tertulis pasti tidak boleh dilakukan. Kalau dilakukan itu salah, itu berdosa. Tantangan saya yang pertama adalah Yesus tertulis dalam Alkitab, dia dikubur, dimakamkan dalam kubur batu yang ditutup dengan batu besar seperti penutup gua. Ya, kuburnya itu dibuat seperti gua dan itu dengan batu besar yang digulingkan. Sebelumnya juga dirempah-rempah dan diberi kain kafan. Tantangan saya yang pertama,
setiap kelompok anti Natal karena saudara harus meneladani yang tertulis dalam Alkitab, bahwa Yesus itu dimakamkan dalam kubur batu yang berbentuk gua. Saudara juga harus melakukan tepat seperti itu. Saya tantang saudara untuk melakukan itu. Karena apa? Cara berpikir saudara yang tidak tertulis Alkitab tidak boleh lakukan. Sedangkan yang tertulis harus dilakukan. Lakukan itu. Kalau tidak, saudara tidak konsisten dengan omongan saudara sendiri. Tantangan yang kedua, tidak ada tertulis di Alkitab, ada upacara pemakaman. Kalau begitu saya tantang saudara yang anti Natal, atau saudara sebagai pendeta, atau pengerja, atau jemaat, ya saudara anti Natal, ketika ada anggota jemaatmu, keluargamu yang meninggal, tidak perlu ada upacara pemakaman, apalagi dipimpin oleh pendeta, hamba Tuhan. Mana ada dasar ayatnya yang mengatakan kalau orang yang mati itu ya ada upacara, diupacarakan, dipimpin oleh pendeta, hamba Tuhan yang memimpin upacara pemakamannya. Mana ada ayatnya? Nggak ada. Kalau gitu saudara tidak boleh, kalau ada jemaatmu atau kerabatmu, anggota gerejamu yang meninggal, jangan diupacarakan. Langsung masukkan saja dalam gua batu, tutup, sudah cukup. Tidak perlu ada pendeta yang memimpin upacara itu. Karena itu tidak tertulis dalam Alkitab. Jadi berdasarkan cara berpikir saudara sendiri, karena tidak tertulis dalam Alkitab, maka tidak perlu ada upacara pemakaman. Langsung saja seperti orang membuang bangkai binatang. Namun saudara, di sini saya juga mau menjawab tantangan para anti Natal yang mengatakan bahwa tidak ada catatan sejarah gereja yang menyebutkan rasul-rasul itu merayakan Natal. Di sini saya membuktikan bahwa ada catatan dalam sejarah gereja bahwa rasul-rasul itu merayakan perayaan Natal. Di mana catatan sejarah gereja yang menyebutkan bahwa rasul-rasul itu merayakan perayaan Natal? Didaskalia Apostolorum. Di dalam buku Didaskalia Apostolorum itu menyebutkan mengenai ajaran dari Rasul Adai. Siapa itu Rasul Adai? Rasul Adai itu nama lain dari Rasul Tadeus. Siapa itu Tadeus? Jangan-jangan saudara juga nggak tahu Tadeus itu siapa. Tadeus adalah salah satu dari 12 Rasul Yesus. Nah, di dalam Didaskalia Apostolorum ini ada tulisan mengenai ajaran dari Rasul Tadeus. Apa bunyinya? Nah, Didaskalia Apostolorum sudah terbitkan dalam bahasa Inggris. Saya bacakan dalam bahasa Inggris ya. The apostles have also decreed that they should make the day of the Epiphany of our Savior to be the beginning of the yearly feast. On the 6th of January, according to the number of the months of the Greeks. Nah, artinya adalah para rasul juga telah menetapkan bahwa mereka harus membuat hari Epifani Juru Selamat kita sebagai awal dari perayaan tahunan pada tanggal 6 Januari. Konon kedua menurut penanggalan orang Yunani. Nah, hari Epifani Juru Selamat kita adalah hari kelahiran Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Itu dirayakan pada 6 Januari menurut penanggalan orang Yunani. Jadi ditegaskan bahwa para rasul telah menetapkan, catatan sejarah. Jadi para anti Natal itu kan minta, mana ada catatan sejarah yang menyebutkan bahwa para rasul itu merayakan Natal. Di sini ada, di dalam Didaskalia Apostolorum. Ya, bahwa para rasul telah menetapkan bahwa mereka harus membuat hari Epifani sebagai perayaan tahunan yang paling awal, yaitu 6 Januari menurut kalender orang Yunani. Nah, 6 Januari kalender Yunani itu sebenarnya sama dengan 25 Desember
untuk kalender Julian. Dan memang saudara perlu ketahui bahwa Kaisar Julianus ini memang beberapa kali mengutak-atik kalender, tidak hanya sekali saja. Ya, beberapa kali. Dan ketika diubah dalam kalender Gregorian, ya 25 Desember kalender Julian itu sama dengan 6 sampai 7 Januari kalender Gregorian. Artinya apa saudara? Artinya dari pernyataan ini adalah terdapat catatan sejarah gereja mula-mula bahwa rasul-rasul itu sudah merayakan Natal. Rasul Tadius mengajarkan kepada jemaat di Syria bahwa rasul-rasul semuanya telah menetapkan perayaan kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang jatuh pada 6 Januari kalender Yunani. Nah, saudara, fakta sejarah mengenai perayaan Natal itu begitu meluas sebenarnya, sangat banyak ya bukti-bukti sejarahnya. Tetapi orang-orang yang sudah menutup matanya, mereka tetap berusaha menolak fakta sejarah ini. Ada gereja Koptik menyebutkan perayaan Natal, gereja Roma yang merayakan Natal, gereja Yunani, gereja Syria, gereja Antioquia, gereja Yerusalem, gereja mula-mula itu semuanya merayakan Natal. Dan banyak tokoh-tokoh Kristen perdana juga menyebutkan perayaan Natal itu merupakan warisan dari para rasul. Nah, perbedaan kalender tanggal itu dikarenakan karena kalender yang berbeda. Perlu kita ketahui bahwa zaman itu wilayah Israel itu berada pada persimpangan budaya, politik, tradisi banyak bangsa-bangsa yang berkumpul di sana. Ya, maka wajar saja ketika kelompok-kelompok itu menggunakan kalender yang berbeda-beda, maka kemudian jatuhnya perayaan Natal Yesus juga bisa berbeda-beda. Tetapi fakta bahwa mereka merayakan Natal itulah fakta sejarah yang tidak terbantahkan. Kiranya apa yang saya sampaikan ini boleh memberkati saudara semuanya, membuka wawasan kita semua. Jangan takut untuk merayakan Natal, karena merayakan Natal merupakan proklamasi pemberitaan Injil kita kepada dunia bahwa Sang Firman itu telah menjadi manusia. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Shalom Aleichem.